Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Dikutip dari Corsetimoto, Jorge Lorenzo menceritakan momen terburuk yang pernah dilaluinya, sehingga membuatnya begitu depresi. Momen tersebut terjadi saat dirinya masih membela Ducati. Ia mengaku sempat depresi gara-gara pencapaian buruk selama memperkuat skuad Borgo Panigale itu. Pada 2 tahun di Ducati, saya punya kenangan indah. Mungkin satu-satunya momen buruk sebelum Mugello. Saya melihat semuanya negatif. Saya hanya ingin tidur-tiduran saat itu. Saya tak tahu kalau itu adalah sebuah depresi atau depresi kecil. Tapi semua tampak sangat sedih. Mental saya anjlok. Dikutip dari Speedweek, Danilo Petrucci hampir tak bisa mengikuti Rally Dakar 2022. Semua itu tak terlepas dari kabar Petrucci yang sempat dinyatakan terpapar virus COVID-19. Untungnya kini ia diperbolehkan mengikuti ajang balapan Rally Dakar setelah hasil terbarunya mengatakan ia negatif virus corona. Staf medis dari penyelenggara memberikan lampu hijau untuk saya mengikuti Rally Dakar. Saya tak bisa menggambarkan betapa bahagianya saya. Saya harus menahan diri di awal karena engkel kaki dan fibula saya retak, serta belum sepenuhnya pulih. Saya harus menjalaninya dengan perlahan dan berhati-hati di beberapa hari pertama. Pol Espargaro ternyata mengidolakan Alex Barros ketimbang Valentino Rossi atau Casey Stoner. Sejak era MotoGP diperkenalkan awal tahun 2000-an, banyak pembalap top bermunculan. Saya tak ingat dengan baik ketika saya masih kecil, tetapi saya ingat menonton semua balapan MotoGP bersama ayah dan kakak saya ketika kami tidak berlatih. Salah satu kenangan adalah ketika Alex Barros mengendarai motor kuning untuk tim Sito Pons. Saya mencoba membangun identitas saya sendiri di sekitar angka 4. Itu nomornya Barros. Saya ingat ingin menggunakan nomor tersebut, tetapi tidak lagi tersedia. Itu sebabnya saya memutuskan memakai nomor 44. Valentino Rossi buka suara soal persaingan selama dirinya berkarir di kelas MotoGP. Walau ia tercatat telah mengaspal di lintasan balap selama lebih dari 26 tahun, ia mengaku tak mempunyai rival yang menjadi favoritnya. Bagian kedua saya kalah lebih banyak, tapi toh saya menikmatinya. Saya ingin katakan favorit saya dengan Biaggi, karena itu adalah 2 orang Italia. Di Italia itu adalah gerakan besar di sekitarnya. Tetapi juga dengan Stoner, Lorenzo, pada akhirnya dengan Marquez. Dan dengan semua orang di tahun-tahun terakhir saya selalu menikmati. Itu adalah sesuatu yang setelah Anda mengingatnya dengan cara yang positif, sebagai sesuatu yang istimewa. Dikutip dari Motosan, Casey Stoner bersimpati atas cedera yang terus mendera Marc Marquez. Namun ia juga menyampaikan nasihat agar tak mengulangi kesalahan yang sama
hingga berujung fatal. Melihat kondisi Marc Marquez yang selalu bertubi-tubi didera cobaan sejak kecelakaan di Jerez pada 2020 lalu. Stoner menyampaikan bahwa pengalaman ini seharusnya membuat Marquez lebih sadar untuk berhati-hati. Cedera adalah bagian dari kompetisi. Kita pembalap semua membuat kesalahan. Kita semua bekerja terlalu keras. Dan kita jatuh. Itu hanya bagian dari balapan. Anda mencoba untuk mendapatkan yang terbaik dari diri Anda dan motor, tetapi Anda juga harus belajar darinya dan tidak terus mengulangi kesalahan ini. Itu yang paling penting. Mulai dari awal, Fabrizio Cecchini adalah sosok penting di tim balap milik Fausto Gresini. Cecchini terlebih dulu menjadi kepala teknisi di Honda Gresini di kelas MotoGP. Setelah itu, ia menangani talenta Moto3 yang sedang naik daun, seperti Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, atau Jorge Martin untuk tim asal Italia itu. Total Cecchini telah bekerja sebagai teknisi di pedok MotoGP selama 30 tahun dan ia membuat namanya terkenal di tim Gresini pada khususnya. Namun ia tidak lagi memperpanjang kontraknya dengan Aprilia yang akan habis. Saya butuh riset. Restart seperti komputer. Saya ingin memulai inisiatif baru, selalu di pedok. Saya tidak melihat sesuatu yang baru di depan saya. Dan itulah mengapa saya ingin menunggu sampai ada tawaran yang datang, yang membangkitkan rasa penasaran saya. Dikutip dari Motosan, tim sebesar Honda dan Yamaha dikabarkan sangat ingin meniru teknologi yang dipakai oleh motor Aprilia. Hal tersebut diketahui berdasarkan pengakuan mantan teknisi Aprilia John Whithaven, yang mengatakan dua pabrikan besar asal Jepang tersebut nyatanya sangat tertarik dengan apa yang dimiliki oleh Aprilia. Kami Aprilia sampai pada titik di mana orang Jepang tertarik dengan teknologi kami. Yamaha dan Honda mencoba meniru Aprilia, tetapi tak satu pun dari mereka benar-benar bekerja dengan baik. Karena pabrikan Jepang melakukan apa yang mereka inginkan, yaitu meniru. Ketika Anda meniru karya orang lain, Anda harus memiliki keahlian sangat baik jika ingin mendapatkan hasil yang sama dengan yang ingin Anda tiru. Rumor Aramco batal jadi sponsor VR46 benar adanya. Kini tim balap Valentino Rossi itu telah menemukan sponsor baru dari Italia. Ada banyak miskomunikasi di pihak internal Aramco yang tampaknya membuat kerjasama mereka dengan VR46 gagal terwujud. VR46 dipastikan mentas di MotoGP dengan sokongan sponsor bernama Mione, perusahaan bank dan pembayaran asal Italia. Secara resmi, tim tersebut akan bernama lengkap Mione VR46 Racing Team. Kabarnya akan ada pemberitahuan lebih lanjut pada tanggal 3 Januari 2022 mendatang terkait kerjasama mereka. Dikabarkan bahwa Mione mengucurkan dana sebesar 100 hingga 150 miliar rupiah ke tim VR46. Bahkan bisa juga lebih dari itu. Tim Leopard Racing memenangkan lelang di pengadilan atas objek sirkuit Viterbo, Italia dengan harga 2 juta euro atau sekitar 32 miliar rupiah.
Menurut informasi yang beredar, Leopard Racing akan semakin menseriusi pembelian ini dengan membuat departemen balap sendiri. Ini akan menjadi dasar bagi mereka untuk dapat turun di level MotoGP. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.